Selamat kepada tim Profesor Shen Min. Berhasil menciptakan teknologi enkripsi keamanan AI pertama di dunia yang mengisi kekosongan teknologi keamanan negara kita di bidang AI. Selanjutnya, mari kita persilakan Akademisi Chen naik panggung untuk memberikan penghargaan kepada Profesor Shen. Akademisi Chen. Menteri, Profesor Shen, ini, bukankah proyeknya baru saja selesai? Saya hanya membereskan sedikit barang, pulang untuk menemani ibu saya. Memang seharusnya pulang untuk berkunjung, bersantai sejenak. Selama ini, Anda terus berada di laboratorium. Sungguh sangat berjasa. Terima kasih atas perhatian, Menteri. Oh ya, Profesor Shen, pesta perayaan besok. Anda harus ingat untuk datang. Tenang saja, Menteri. Saya pasti tidak akan lupa. Oh ya, nanti saya ingin membawa ibu saya. Kebetulan bisa Anda lihat. Tentu saja boleh. Oh ya. Ini adalah penghargaan negara untuk Anda. Tahu Anda suka keramik sebenarnya. Akan langsung dikirim ke rumah Anda. Tapi keramik ini sangat istimewa. Ingin Anda saksikan sendiri pembukaan tungku pembakarannya. Terima kasih, Menteri. Jika ada masalah di perjalanan, jangan ragu hubungi saya. Jangan takut repot. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, Menteri, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan ya. Pelan-pelan. Baik, dadah. Hati-hati ya. Profesor Shen sangat berprestasi dalam penelitian ilmiah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, beliau sangat sederhana. Justru karena semangat gigi yang luar biasa ini, Profesor Shen bisa memimpin timnya untuk mencapai kontribusi sebesar ini. Benar. Saya dengar Profesor Shen menyukai keramik. Kamu pergi ke toko di Jalan Yungxi itu, beli satu keramik biru putih yang bagus. Mau besok ke pesta perayaan? Mengerti, Kak. Pasti tugas ini selesai. Kali ini adalah kesempatan emas kita untuk menjalin hubungan dengan Profesor Shen. Jangan sampai kamu mengacaukannya. Ternyata keramik istana kekaisaran. Kak, aku beritahu kamu. Kamu tidak apa-apa? Pergi sana. Ada apa? Dasar tidak punya mata. Jangan sok baik di sini. Aku tidak menabrakmu. Ini jam tangan kesukaanku. Kamu malah merusaknya. Jam tanganmu ini kan baik-baik saja. Kamu buta ya? Di sini jelas tergores. Jangan coba-coba mengelak. Nona, jelas-jelas kamu yang menabrak orang. Masa mau menipu? Iya, dia baik hati menolongmu. Kok malah balik menuduh? Siapa yang izinkan kalian bicara? Aku tidak menabrakmu dan jam tanganmu. Juga bukan aku yang rusakkan. Kalau tidak percaya, kita bisa lihat rekaman CCTV bersama. Matikan CCTV di depan toko keramik itu. Orang macam apa ini? Cuma satu telepon. CCTV toko keramik langsung dimatikan. Cuma sebuah CCTV saja. Asalkan aku mau, CCTV sepanjang jalan ini bisa kumatikan. Siapa suruh kakakku orang terkaya di kota Yun sekarang? Orang terkaya? Kota Yun? Feng Junming? Ini adiknya. Tak disangka, calon tunangan yang diperkenalkan Akademisi Chen adalah orang terkaya kota Yun. Aku sarankan kamu tahu diri. Cepat minta maaf padaku. Aku tidak akan minta maaf. Kamu berani tidak minta maaf? Kamu benar-benar tidak mau mengganti rugi. Tak kusangka, kamu adalah orang yang begitu tidak masuk akal. Kalau begitu, biarkan kakakmu datang. Mari kita minta dia menilai. Kamu? Kenal kakakku? Mana mungkin? Halo, apakah ini Tuan Feng? Saya Shen Min. Shen Min? Bukankah ini orang yang diperkenalkan ayah? Untuk kencan buta? Halo, saya Feng Junming. Ada yang bisa saya bantu? Saya baru saja di depan toko keramik dengan adik perempuanmu terjadi sedikit konflik. Dia meminta saya mengganti rugi. Saya rasa hal ini tidak perlu diperbesar. Saya harap Anda bisa turun tangan menyelesaikannya. Dengar wanita ini direkomendasikan oleh Akademisi Chen. Pasti latar belakangnya tidak main-main. Keksin malah bertengkar dengannya. Sifatnya yang semena-mena ini harus diubah. Baik, saya akan segera ke sana. Oke. Berpura-pura saja. 1 juta, kurang 1 sen pun. Hari ini, kamu jangan berharap bisa keluar dari sini. Jam apa ini? 1 juta? Bahkan 1 berlian dari jam tanganku ini. Tidak cukup untuk menggantinya. Ini adalah model khusus Patek Philippe, satu-satunya di dunia. Meminta kamu ganti rugi 1 juta, itu sudah kebaikan hatiku.
Astaga, sebuah jam tangan ternyata semahal ini. Kerja 10 hidupanku pun tidak akan mampu membelinya. Dengar-dengar adik perempuan orang terkaya Feng ini temperamennya besar sekali. Siapapun yang membuatnya marah akan terusir dari Go Tayun. Ya, keluarga Feng adalah penguasa lokal di kota Yun. Bahkan wali kota pun harus lihat ekspresi keluarga Feng. Wanita ini pasti tidak bisa kabur. Dengar ya, kalau kamu tahu diri, segera bayar ganti rugi. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa meninggalkan kota Yun hidup-hidup. Kamu masih berani pergi? Kamu sudah pasti mati. Apa yang kamu mau lakukan? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Hei, ini barangku. Kamu tidak boleh menghancurkannya. Justru karena ini barangmu, aku baru harus menghancurkannya. Lepaskan. Kamu tidak boleh menghancurkannya. Kalau rusak, kamu tidak akan sanggup menggantinya. Ini cuma botol pecah, barang puluhan ribu rupiah saja. Jangan bohong padaku. Kamu lihat baik-baik. Ini adalah keramik Guan Kiln. Bukan barang yang bisa kamu rusak seenaknya. Aku bilang saja botol ini sepertinya pernah kulihat di mana. Akademisi Chen juga punya satu, aku ingat sekarang. Keramik jenis ini diberikan secara resmi. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bagaimana bisa? Ada di tangan perempuan ini. Sampah saja. Jangan coba-coba menakut-nakutiku di sini. Aku berkata jujur, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa periksa sendiri. Jangan coba-coba membohongiku di sini. Jangan. Apa kamu tahu? Merusak barang orang lain seenaknya adalah melanggar hukum? Di kota Yun, keluarga Feng adalah hukumnya. Aku sarankan kamu segera minta maaf padaku. Kalau tidak, nasirmu akan seperti ini. Jelas-jelas, kamu yang salah. Masih saja membela diri. Baiklah, hari ini akan kuperlihatkan padamu harga yang harus dibayar karena menyinggungku. Ini semua juga barang-barangmu, kan? Ini barang saya. Kembalikan. Kalau punyamu, justru aku ingin melihatnya. Dokumen ini sangat penting, cepat kembalikan pada aku. Kalau memang begitu penting, aku justru ingin tahu isinya. Ini dokumen rahasia. Kamu tidak boleh melihatnya. Siapa yang mau melihatnya? Cepat kembalikan. Dokumen ini berkaitan dengan penelitian penting negara kita. Kamu mau apa? Dokumen ini benar-benar penting. Kalau kamu membakarnya, jerih payah banyak orang akan sia-sia. Ini cuma beberapa lembar kertas usang. Ku bakar sesukaku. Ada apa yang hebat? Lihat baik-baik apa yang tertulis di dokumen ini. Diawasi oleh tim Shenmin. Apakah ini teknologi AI? Data penelitian Profesor Shen. Nona Feng, jangan gegabah. Meskipun ini data Profesor Shen, ya apa hubungannya denganmu? Kenapa aku harus mengembalikannya? Karena aku adalah Profesor Shen yang kalian bicarakan. Ya adalah Profesor Shen. Profesor Shen, dia adalah orang yang ingin diajak berhubungan baik oleh keluarga Feng. Wanita ini? Ya, kalau dia benar Shenmin, maka persoalan istana itu masuk akal. Itu hadiah negara untuk talenta khusus. Nona Feng, cepat kembalikan berkasnya pada Profesor Shen. Nona Feng kali ini sudah mengusik orang yang tak bisa diusik. Itu adalah talenta riset yang berkontribusi bagi negara. Ini jelas orang rendahan dari desa. Bagaimana mungkin? Dia, Profesor Shen, porselen istana apa? Data riset apa? Semuanya palsu. Kamu berani memasukkan Profesor Shen? Ulah dia. Ngomong kosong aku. Sebelum memasukkan tidak cari tahu dulu. Pesta perayaan Profesor Shen adalah keluarga kami Feng yang menyelenggarakannya. Memasukkan siapa tidak bisa, malah memasukkan Profesor Shen. Tidak lihat, diri sendiri pantas tidak? Ternyata palsu, hampir tertipu olehnya. Terlihatnya jujur dan sederhana dan sangka seorang penipu. Aku. Profesor Shen adalah pilihan negara. Memasukkan Profesor Shen. Sungguh tidak tahu malu. Aku? Ini adalah hasil penelitian yang tak ternilai. Bagaimana
Oh tidak, ini hasil jeripayah. Berapa banyak peneliti? Peneliti? Bukannya cuma beberapa orang pengangguran? Aku mau bakar ya bakar, ada apa hebatnya? Peneliti menghabiskan seluruh hidup mereka. Semua telah kusedekahkan untuk negara dan kau berani berkata begitu. Kau bahkan berani membela diri. Rupanya hukumanmu masih kurang. Hentikan! Kakak, Berhenti! Kak, Apa yang terjadi? Kak, si imut ini merusak jam tangan Patek Philip saya. Jam tangan ini, jelas. Kamu masih berani membantah? Tuan Feng, maaf saya lancang. Adikmu ini terlalu angkuh sifatnya. Lambat laun akan membawa bencana bagi keluarga Feng. Kamu adalah Shen Min? Ya, halo, Tuan Feng. Pertemuan pertama, saya juga tidak menyiapkan hadiah untukmu. Ini, anggap saja sebagai hadiah perkenalan. Toko roti ini sudah lama berdiri. Rasanya sangat enak. Kak, kamu kenal dia? Dia adalah calon jodoh yang diperkenalkan ayah untukku. Apa? Kak, kamu tidak benar-benar mendengarkan perkataannya, kan? Yang bersih akan tetap bersih. Saya percaya Tuan Feng punya penilaian sendiri. Kamu ini siapa? Berani juga mengganggu adikku. Kamu ini makhluk apa? Berani-beraninya mengganggu adikku. Kampungan, lihat dulu dirimu sendiri. Bentuknya seperti apa? Berani-beraninya melamarku. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Roti ini aku antri selama 3 jam. Awalnya mau ku bawa pulang untuk ibuku. Sungguh menyanyiakan niat baikku. Roti murahan, berapa harganya? Aku biasa hanya makan kue barat dari koki bintang 3 Michelin. Barang untuk pengemis kotor sekali. Kamu Kamu berani memukulku? mendapatkan makanan itu tidak mudah. Menghinaku sudah cukup. Berani-beraninya menyia-nyiakan jeripayah petani. Sungguh ngebahasnya. Benar. Cukup. Bukannya kamu cuma mau uang. Ini, ambil. Sekarang bawa uangmu dan pergi. Jangan biarkan dia pergi. Dia memukulku. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu benar. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu merusak keramikku. Dan membakar dokumen-dokumenku. Semua ini. Hari ini kalian harus memberi aku penjelasan. Hal-hal ini, kalian harus memberikan penjelasan hari ini kepada saya. Sampah-sampah ini, berapa nilainya jika dijumlahkan? Berikan harganya. Anggap saja saya yang membelinya. Tuan Feng, apakah Anda berpikir uang adalah segalanya? Kalau tidak, apa lagi? Saya adalah orang terkaya di Kota Yun. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kalau begitu maaf, sepertinya saya harus mengecewakan Anda. Keramik ini bukan keramik biasa. Anda punya uang sebanyak apapun, tidak akan bisa membelinya. Membodohi siapa? Ini cuma botol pecah yang diambil dari tong sampah. Jangan 1, 10.000 pun saya sanggup beli. Sungguh tidak tahu bagaimana orang seperti ini bisa menjadi orang terkaya. Halo, Menteri. Profesor Shen, sudah sampai rumah? Belum, tapi sekarang ada hal mendesak yang membutuhkan bantuan Anda. Katakan, Menteri. Ada orang yang merusak keramik kiln, istana, dan membakar dokumen yang saya bawa dari lembaga penelitian. Apa? Ada orang yang begitu berani? Kirimkan alamatnya. Saya akan segera mengirim orang untuk menanganinya. Baik, terima kasih Menteri ya. Wah, kamu masih berani mencari bantuan? Hari ini meskipun kamu membawa wali kota ke sini, kamu tetap tidak bisa pergi. Saya percaya Badan Penegak Hukum akan membela keadilan untuk saya.
Aku percaya Biro Penegakan Hukum akan membela keadilanku. Dia benar-benar berani melaporkan ke polisi. Jangan-jangan yang dia katakan sebelumnya. Semua itu benar. Maksudmu, dia adalah Profesor Shen? Sangat mungkin. Dan dia juga bermarga, Sen. Profesor Shen apa? Apa yang terjadi? Dia sebelumnya bilang dia adalah Profesor Shen. Tapi, Kak, lihat. Penampilannya yang kuno itu. Siapa yang berani percaya? Kak, dia sekarang begitu yakin. Jangan-jangan itu benar. Menteri, saya di depan toko keramik pertama di Kota Yun. Saya sudah mengirim orang ke sana. Paling lama 5 menit sampai. Baik, terima kasih Menteri. Jangan khawatir. Aku telepon dulu untuk menanyakan. Halo, tolong carikan foto Profesor Shen. Baik, saya segera kirim ke Anda. Bagaimana kalau benar-benar dia? Aku pasti hancur. Kak, apa aku membuat masalah? Tolong selamatkan aku. Sudah, jangan menakut-nakuti diri sendiri dulu. Lihat fotonya dulu. Foto dari belakang dan masih buram. Siapa yang bisa mengenali siapa ini? Bapak Feng, selama bertahun-tahun, Profesor Shen telah sepenuhnya fokus pada penelitiannya. Dia tidak pernah muncul di acara publik, tidak berfoto, dan tidak menerima wawancara. Ini adalah satu-satunya foto yang berhubungan dengannya. Sudah, periksa lagi. Di mana Profesor Shen sekarang? Berada. Baik, Bapak Feng. Sudah ketemu. Profesor Shen sudah kembali ke kampung halaman menemani ibunya. Yakin? Menurut informasi terpercaya dari pihak institut. Iya. Baik. Lanjutkan pekerjaanmu. Kak, bagaimana? Profesor Shen sekarang sedang di kampung halaman menemani ibunya. Sudah kuduga kau palsu. Aku tidak berbohong. Sudah, berpura-pura lagi. Tak kusangka kau ternyata wanita yang suka berbohong. Feng Junming, tak kusangka kau ternyata orang yang tidak bisa membedakan benar salah. Aku juga tidak tahu. Bagaimana kau bisa menjadi orang terkaya di kota Yun ini? Kau ini siapa? Berani-beraninya menilaku. Kalian orang-orang rendahan ini hanya pandai mulut, selamanya sampah masyarakat. Petugas penegak hukum akan segera tiba. Aku percaya kebenaran akan terungkap. Aksi! Ini. Kalian yang menghancurkan keramik dinasti resmi dan merusak dokumen rahasia negara, bawa mereka. Kalian yang menghancurkan keramik dinasti resmi dan merusak dokumen rahasia, bawa mereka pergi. Benarkah? Kapten Wang. Direktur Feng, kenapa kau di sini? Kak, kalian saling kenal. Kapten Wang, tentang masalah kali ini. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Kalian menghancurkan keramik dinasti dan menghancurkan dokumen rahasia negara. Masalah ini sangat serius sifatnya. Direktur Feng, meski kita punya sedikit hubungan baik, tapi soal ini, aku tidak bisa membantumu. Kapten Wang, ini bukan perbuatan kami. Dia, semua ini adalah perbuatannya. Semua ini adalah perbuatanmu. Bukan aku. Dia pelakunya. Dia juga merusak jam tanganku. Kapten Wang, cepat bawa dia pergi. Kapten Wang, wanita ini pembohong ulung. Paling pandai memutarbalikkan fakta. Kami semua pernah tertipunya. Ya, betul sekali. Benar-benar keterlaluan. Tangkap dia. Tunggu. Kapten Wang, aku yakin ini seharusnya kau kenal. Ini. Kapten Wang, saya percaya. Ini, Anda seharusnya mengenalinya. Ini. Tolong periksa siapa yang memegang porselen di sana dengan nomor 001003. Apa? Baik, saya mengerti. Profesor Shen, sebelumnya,
Saya tidak mengenali identitas Anda. Saya mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Ini benar-benar asli? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Profesor Shen? Nona Feng, jangan kurang aja. Kapten Wang, masalah ini sangat penting. Jangan sampai Anda menangkap orang yang salah. Porselen istana dengan nomor seri seperti ini hanya diberikan kepada pahlawan negara. Setiap nomor dapat ditelusuri. Saya sudah memastikannya. Dia adalah Profesor Shen. Kapten Wang, kesimpulan Anda seperti ini terlalu gegabah. Memang benar, porselen istana ini milik Profesor Shen. Tapi, siapa yang bisa menjamin barang ini tidak dicuri? Benar. Pasti dia tergiur melihat harta, lalu mencuri porselen Profesor Shen. Barang ini milik saya. Saya adalah Shen Min. Tunggu, porselen istana sudah saya lihat. Bagaimana dengan dokumen yang terbakar itu? Di sini. Ini dokumen rahasia itu. Ya, ini adalah hasil penelitian saya. Tidak mungkin. Dokumen ini palsu. Tidak mungkin. Dokumen ini palsu. Nona Feng, jangan sembarangan bicara. Hanya mencetak beberapa kata. Cari printer saja bisa dibuat. Bagaimana mungkin ini asli? Sampulnya memang bisa dipalsukan, tapi isinya semua konten profesional. Tidak mungkin dipalsukan. Sudah kukatakan, yang satu ini adalah dokumen rahasia. Kamu tidak boleh melihatnya. Sudah dibakar. Apalagi yang tidak bisa dilihat? Dokumen ini, siapa sebenarnya yang membakarnya? Kapten Wang, ini harus ditanyakan pada Nona Feng. Apa hubungannya denganku? Kamu tidak punya bukti. Jangan sembarangan menuduhku. Dia sudah mematikan CCTV lebih dulu. Aku memang tidak punya bukti yang bisa menuduhnya. Sudah kukatakan, wanita ini pembohong. Untuk lepas dari kesalahan berani menuduh adikku. Benarkah? Apakah pernah melakukannya? Kupikir dia sendiri harusnya tahu. Kamu! Kapten Wang, jangan sampai kamu dibohongi oleh wanita ini. Keliwa. Tuan Feng, maksudnya apa? Orangku sudah menyelidiki. Profesor Shen, sekarang di kampung halaman, memang ibunya. Sama sekali tidak mungkin ada di sini. Mungkin Profesor Shen hanya karena penasaran melewati toko keramik ini saja. Kapten Wang, pesta perayaan Profesor Shen diselenggarakan oleh keluarga kami, keluarga Feng. Aku tidak akan mengenal Profesor Shen. Maaf, Profesor Shen. Apakah Anda memiliki dokumen lain yang bisa membuktikan identitas Anda? Sial, saat berangkat, KTP-ku tertinggal di lembaga penelitian. Kenapa? Lupa membuat identitas palsu. Penipu. Ini kartu kerja saya. Sekarang kalian bisa percaya, kan? Ini adalah kartu identitas kerja saya. Sekarang kalian bisa percaya, kan? Kamu. Pak Feng, apa maksudmu ini? Sebuah kartu identitas, kerja palsu? Kamu berani mengeluarkannya untuk menipu orang? Kapten Wang, tempat kerja Profesor Shen bernama Institut Penelitian Huan, bukan sama sekali. Institut Penelitian 521. Tuan Feng, pendahulu Institut Penelitian Huan adalah Institut Penelitian 521. Saat saya pergi bekerja, namanya belum diganti. Kamu yang imut ini demi menyamar sebagai Profesor Shen. Bahkan kartu identitas kerja berani dipalsukan. Kamulah yang mencuri. Bala-bala Profesor Shen sekarang malah berani menuduh saya. Wanita ini menyamar sebagai Profesor Shen. Kejahatannya sangat besar. Kapten Wang, cepat tangkap dia untukku. Saya adalah Shen Min. Kapten Wang, kamu harus percaya padaku. Benar atau palsu? Tunggu sampai saya kembali menemui. Menteri, baru akan tahu. Bawa pergi. Kapten Wang, saya adalah Shen Min. Kalian menangkap orang yang salah. Lepaskan saya. Kapten Wang, kalian menangkap orang yang salah. Pak Feng, saya harus segera melapor kepada Menteri. Saya duluan. Kapten Wang, hati-hati di jalan. Masuk. Menteri, saya sudah membawa orangnya. Dorong masuk. Lepaskan saya. Sudah saya bilang kalian menangkap orang yang salah. Akulah Shen Min. Lepaskan aku. Apa-apaan? Siapa yang menyuruhmu menahan Profesor Shen sebagai tersangka? Lepaskan dia sekarang juga. Cepat lepaskan. Pak Menteri,
Profesor Shen, maafkan kami. Semua ini gara-gara orang yang tidak berguna ini. Berani-beraninya menghina Anda. Anda benar-benar Profesor Shen? Cehuo, Profesor Shen saja tidak bisa kau kenali. Saya. Aku menyuruhmu menyelesaikan masalah. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau melepaskan otak pelakunya. Malah menahan Profesor Shen sebagai tersangka. Pak Menteri, ini semua salah paham. Saya juga tertipu. Salah paham? Iya, benar. Kakak beradik keluarga Feng yang bersikeras. Profesor Shen merusak keramiknya. Saya baru. Diam. Tidak bisa mengenali orang, percaya pada fitnah, kau pikir dengan alasan bisa bebas dari tanggung jawab? Saya salah. Saya benar-benar tahu salah, Pak Menteri. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Keluarga Feng benar-benar berani sekali kurasa. Dia sudah bosan menjadi orang terkaya. Di kota Yun terlalu lama. Bahkan tidak mengenalmu. Masih ingin mengadakan pesta perayaan. Aku akan menelepon untuk membatalkan hak mereka mengadakan. Tunggu. Profesor Shen, hasil penelitianmu baru saja diumumkan. Sudah banyak perusahaan yang menawarkan kerjasama. Keluarga Feng juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja sama denganmu. Jadi, apakah kamu benar-benar berencana menghadiri pesta perayaan ini? Menteri, pesta perayaan kali ini, aku harus ikut. Nanti di pesta perayaan, aku akan mengumumkan sendiri bahwa aku tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan keluarga Feng. Begitu juga baiknya. Halo, Bu. Min, aku sudah beli tiket ke kota Yun. Kenapa kamu datang sendiri? Bukannya sudah janji aku yang menjemput? Kamu sibuk bekerja, aku naik kendaraan umum saja. Aku juga tidak asing dengan jalannya. Baiklah, kalau begitu besok, aku tunggu di hotel. Baik. Sampai jumpa. Waktunya sudah tidak siang lagi. Kamu pulang dan istirahat lebih awal. Besok masih ada pesta perayaan. Baik. Tunggu, Profesor Shen. Biarkan dia besok menemanimu. Pergi ke pesta bersama, agar tidak ada lagi orang yang tidak tahu diri mengganggumu. Aku beri kamu satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Kalau ada kesalahan lagi dari Profesor Shen, posisi kapten ini, kamu juga tidak perlu lagi menjabat. Baik, Menteri. Tenang saja. Saya pasti menyelesaikan tugas ini. Inikah hotel di kota besar ini? Sungguh megah. Anakku sungguh sukses. Kata Min, gurunya juga akan datang. Telur ayam kampung ini. Semoga gurunya tidak meremehkannya. Hah? Pergi sana. Mau mengemis? Lihat dulu ini. Tempat apa? Kakak, Anda salah paham. Saya bukan datang untuk mengemis. Saya tidak peduli siapa Anda. Di sini adalah perjamuan perayaan Profesor Shen. Orang asing dilarang masuk. Saya tahu. Saya memang datang untuk menghadiri perjamuan. Undanganmu mana? Apa itu undangan? Dari mana datangnya orang kampung ini? Sampai undangan saja tidak tahu. Apa itu? Cepat pergi. Saya datang untuk menghadiri perjamuan perayaan anak saya. Namanya Shen Min. Profesor Shen? Iya. Anak saya adalah Profesor Shen. Hah? Kau tidak kencing dulu? Melihat diri sendiri seperti apa? Masih mau jadi ibu Profesor Shen? Saya benar-benar ibunya. Dia yang mengundang saya datang. Cepat pergi. Kalau tidak, saya tidak segan-segan. Oh? Kamu berani merusak hadiah untuk Profesor Shen yang disiapkan oleh Tuan Feng? Ayo, ikut aku menghadap Tuan Feng. Hadiah untuk Profesor Shen sudah dikirim? Sudah diatur orang untuk menatanya. Bukan aku yang melakukannya. Kalian tidak boleh menindas orang. Sedang apa di sini? Tidak ada kerjaan? Kak, bukankah ini yang kita berikan untuk Profesor Shen? Guci biru putih? Feng, kecil ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Untuk apa kamu bekerja? Tuan Feng, wanita inilah yang memecahkan guci ini. Aku tidak. Bukan aku yang melakukannya. Aku bukan. Tuan Feng, nenek tua ini bahkan ingin menyusup ke ruang jamuan. Dan berhasil aku hentikan tepat waktu. Dia pasti tidak puas. Dan sengaja membalas dendam dengan memecahkan kunci ini. Benar, Tuan Feng. Tadi aku sudah bersiap membawanya. Untuk meminta hukuman pada Anda. Aku hanya ingin masuk ke jamuan. Aku tidak menyentuh dan memecahkan kunci itu. Kalian tidak boleh menindas orang. Di hadapan Tuan Feng dan Nona Feng, kamu masih berani berbohong? Dari mana datangnya telur ini? Bau busuk. Cepat buang ini.
Itu bukan telur busuk. Itu telur ayam kampung yang dipelihara di rumah. Telur ayam kampung apa? Kedengarannya saja sudah kotor. Cepat buang. Kumohon kembalikan telur-telur itu padaku. Tangkap dia. Aku akan meminta Profesor Shen untuk menghukumnya sendiri. Kalian mau membawaku kemana? Jangan macam-macam. Bawa pergi. 确实还挺不错的。 Direktur Feng. Nona Feng, Direktur Feng, siapa wanita ini? seorang pengemis busuk. Merusak hadiah yang kusiapkan untuk Profesor Shen. Tidak, bukan aku. Aku tidak merusak hadiahnya. Sungguh berani sekali kau. Berani-beraninya mengacaukan pesta perayaan Profesor Shen. Direktur Feng, dia harus diberi pelajaran. Sekarang kau hanyalah tikus yang diburu semua orang. Sekarang aku akan menghukummu mewakili Profesor Shen. Aku benar-benar datang untuk menghadiri pesta perayaan putriku. Aku tidak berbohong. Apa aku tidak salah dengar? Dia bilang Profesor Shen adalah putrinya. Ini kan pengemis. Profesor Shen ternyata punya ibu yang pengemis. Aku bukan pengemis. Aku bertani di kampung halaman. Hidup dari hasil kerja tangan sendiri. Kamu, pengemis busuk. Berani-beraninya mengaku sebagai ibu Profesor Shen. Aku juga tidak tahu akhir-akhir ini nasibku seperti apa. Kemarin saja baru ketemu seorang perempuan yang mengaku sebagai Profesor Shen. Apa? Berani sekali ada yang berani mengaku sebagai Profesor Shen? Jangan khawatir. Dia kemarin sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kalian orang-orang ini menggunakan nama Profesor Shen untuk menipu orang. Hari ini adalah hari kiamat kalian. Iya, benar-benar putriku. Aku jujur di rumah, bertani seumur hidup. Aku tidak akan berbohong. Jangan pikir aku tidak tahu rencana apa yang ada di pikiranmu. Kalian orang-orang kampung ini paling pandai mencari hubungan. Bukan. Aku tidak. Tangkap dia. Kamu mau apa? Ini nomor telepon putriku. Aku benar-benar datang untuk menghadiri pesta perayaan putriku. Percayalah padaku. Kamu. Halo Ibu A. Halo Bu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Kenapa telepon ibuku mati? Jangan-jangan dia kenapa-napa. Kapten Wang, cepat ke hotel. 是。 Berani cari bantuan? Aku kasih tahu. Hari ini dia berani datang. Aku habisi dia juga. Aku bicara yang sebenarnya. Kenapa kalian tidak mau? Percaya? Masih berani membantah. Benar-benar tak sadar. Sebelum lihat peti mati. Berani mengacaukan pesta? Aku akan buat kau tahu. Apa itu konsekuensi? Gampang sekali pingsan. Surat dia keluar. Tunggu Profesor Shen. Datang baru dihukum. Nona Feng, bukankah ini terlalu kejam? Jangan-jangan sampai tewas. Tak usah takut. Kecoa seperti mereka. Tidak punya kemampuan lain. Cuma nyawanya yang keras. Tidak akan kenapa-napa. Adikku benar. Penipu seperti ini. Kalau benar-benar mati, itu juga berkontribusi untuk masyarakat. Semuanya, lanjutkan. Wanita ini berani-beraninya datang mengacau di ruang pesta. Kapten Wang, apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganku. Bukankah kau ditangkap polisi? Bagaimana bisa begitu cepat? Kau dibebaskan. Aku datang untuk menghadiri pesta. Orang kampung sepertimu, pantaskah datang menghadiri pesta Profesor Shen? Ayo, usir dia keluar. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kapten Wang, kau begitu melindungi wanita ini? Jangan-jangan kalian punya hubungan gelap? Nona Feng, aku dan Profesor Shen bersih. Jangan asal bicara.
Basi? Siapa yang percaya? Bukan jangan-jangan sudah sejak lama berhubungan? Tidak heran begitu cepat, tak bisa dibebaskan. Ternyata ada pria hidung belang yang memberimu jalan belakang. Wanita jalang ini punya pacar gelap. Masih berani datang berkencan buta denganku. Sungguh tak tahu malu. Feng Junming, kau benar-benar membuatku jijik. Kamu si manis, berani-beraninya memukulku. Orang-orang, bawa dia pergi. Tunggu. Tuan Feng, menteri yang menyuruhku untuk melindungi Profesor Shen. Sebelum kalian bertindak, aku sarankan kalian pertimbangkan baik-baik. Apa? Dia adalah Profesor Shen? Sepertinya iya. Menteri bahkan mengirim orang khusus untuk melindunginya. Semuanya, jangan tertipu oleh mereka. Wanita ini sama sekali bukan Profesor Shen. Kamu benar-benar terlalu larut dalam peran. Benar-benar menganggap dirimu sebagai Profesor Shen. Bahkan, berani mengarang cerita tentang menteri. Aku adalah Kapten Distrik Yongcheng. Yang utama, atas jabatan Kapten, aku bersaksi. Dia adalah Profesor Shen. Itu Kapten Wang. Jadi identitas mereka bukanlah palsu. Sudahlah, Wang Yao. Di masa lalu, aku masih bisa menghargaimu. Tak kusangka, demi wanita ini, kau berani berbohong besar, menyalahgunakan wewenang, menipu atasan, dan bawahan. Wang Yao, jabatan kaptenmu ini sepertinya sudah sampai di ujungnya. Tuan Feng, Nona Feng, aku sudah memperingatkan kalian. Jika kalian masih keras kepala, konsekuensinya mungkin tidak bisa diterima oleh keluarga Feng. Lucu sekali. Keluarga Feng adalah penguasa Yongcheng. Orang-orang, bawa mereka berdua pergi. Tangkap pria ini dulu. Minggir, Profesor Shen. Aduh, kasihan sekali. Seperti anjing. Ponsel ibuku ada di sini. Di mana ibuku? Ternyata, pengemis itu adalah ibumu. Oh, ternyata begitu. Kalau saja aku tahu, aku seharusnya menyambutnya dengan baik. Di mana ibuku? Dia di mana? Kau bawa dia kemana? Kamu si manis berani mendorongku. Profesor Shen, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kapten Wang. Ini ponsel ibuku. Ibuku seharusnya masih di sini. Apa yang kalian lakukan pada Nyonya? Bisa apa lagi? Belum mati. Di mana ibuku? Apa yang kau lakukan padanya? Jangan sentuh aku. Aku jijik. Nona Shen adalah pilar negara. Kalian memperlakukannya seperti ini. Kalian sungguh berpikir uang bisa melakukan segalanya? Wang Yao, kau hanya anjing peliharaan. Berani-beraninya bicara besar di sini. Kau! Aku tanya sekali lagi. Di mana ibuku? Ibu? 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 Bangunlah. Jangan anggap ini rumah sendiri. Tidur seenaknya. Minmi. Minmi. Ibu. Bagaimana kondisimu, Ibu? Ibu baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Mereka tidak menyusahimu, kan? Ternyata pura-pura. Kalian berdua memang mirip. Suka menipu dan memeras. Ibuku tidak pernah mengganggu kalian. Kenapa kalian memperlakukannya seperti ini? Kamu masih berani bicara? Karena si tua ini sengaja merusak hadiah kami untuk Profesor Shen.
Tidak, bukan aku yang melakukannya. Sungguh bukan aku. Ibu, aku tahu. Aku percaya padamu. Baiklah. Jika kalian bilang barang itu rusak karena ibuku, di mana buktinya? Masih berani membantah? Tangkap dia. Aku ingin lihat mulut mereka yang keras atau tinjuku yang keras. Serang. Jangan pukul. Begitu kalian bertindak, tidak ada lagi jalan mundur. Apa yang kalian tunggu? Perintah nona besar. Tidak kalian dengar? Pukul, tanggung jawabku. Kapten Wang, hentikan pukulannya. Wah, kamu benar-benar baik pada si selingkuhanmu ini. Sampai-sampai pukulan pun kau tanggung untuk mereka. Kau tahu tidak, orang seperti apa yang kau hina itu? Bukan cuma seorang gadis imut yang mengaku-ngaku sebagai Profesor Shen. Kenapa? Sakit hati melihat kekasihmu dipukul. Profesor Shen berdedikasi untuk negara dan rakyat tanpa pamrih. Tapi malah dihina oleh kalian para kapitalis ini. Kalian menyalahgunakan kekuasaan, menginjak-injak harga diri para peneliti. Aku merasa jijik dengan kalian. Kalian berdua pukuli mereka. Pukul dengan keras. Kumohon, jangan pukul. Profesor Shen, kalian baik-baik saja. Akhirnya menyadari kesalahan. Apapun yang kukatakan, kalian tidak akan percaya. Kalian memang keras kepala. Tapi aku percaya, kebenaran dan keadilan ada di hati nurani. Keksin, menurutku, mereka masih punya tenaga. Mau main apa lagi? Biar kakak yang bantu melampiaskan amarahmu. Baiklah. Terima kasih, Kak. Seret pria ini pergi. Mau apa kalian? Mau apa? Aku sementara lepaskan dia. Sekarang giliran kalian berdua. Seret kedua wanita ini juga. Jauhkan dari sini. Lepaskan putri saya. Kalian melakukan ini, Menteri tidak akan membiarkan kalian. Pukul mereka. Bagaimana kalau kita begini? Kita main sebuah permainan. Kalian berdua, siapa yang bisa memasukkan pecahan kaca di lantai ini ke dalam mulutnya? Aku akan melepaskan dia. Bagaimana? Kalian pertimbangkan waktunya hanya 5 detik. 5, 4, 3, 2. Ibu, jangan. Aku mohon padamu, lepaskan putri saya. Aku rela melakukan apapun. Ibu, jangan. Tidak apa-apa. Alangkah indahnya kasih sayang ibu dan anak. Waktunya habis. Sudah memutuskan? Serang saja aku. Jangan sakiti ibuku. Baiklah. Kamu saja.
Tahan dia untukku. Jangan. Jangan. Kenapa? Kau ingin aku melepaskannya? Tadi kepalamu membentur dengan baik. Teruskan saja membungkuk. Terus membungkuk sampai aku puas, baru aku lepaskan dia. Baik, aku akan membungkuk. Asalkan kau melepaskan putriku. Aku setuju dengan semua permintaanmu. Ibu. Jangan, Ibu. Ibu, jangan membungkuk. Ibu, Ibu. Nyonya tua. Bisakah kau melepaskan? Lepaskan dia. Kapan aku mengatakannya? Kau... Bukan aku bilang akan melepaskan putriku. Kenapa kau tidak menepati janji? Ini wilayahku. Apa yang kukatakan itulah hukumnya. Kalian berdua, kakak beradik, sungguh tak tahu malu, keterlaluan. Tidak akan berakhir baik. Lepaskan. Bukankah kau ingin aku makan, kaca? Jangan. Bukankah hanya makan kaca? Baik. Aku makan. Hentikan! 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 Bu, kamu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Kamu tahu siapa aku? Kamu berani memukulku, adik. Kamu. Kamu siapa? Berani-beraninya di hadapanku, berteriak-teriak. Ku beritahu, siapapun atasanmu, melukai orang di depan umum, hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu. Hei, adik. Maaf, aku terlambat. Membuatmu menanggung penderitaan sebesar ini. Beraninya kau berani melukai Profesor Shen. Tidak mungkin. Mana mungkin dia Profesor Shen? Menteri. Wang Yao, kenapa kau juga jadi begini? Bawahan tidak mampu, gagal melindungi Profesor Shen dan Nyonya. Menteri, berkat Kapten Wang. Dia melindungi aku dan ibuku. Sudah terluka parah. Kamu sudah bekerja keras. Bawa mereka ke rumah sakit. Baik. Menteri. Bu, ikut mereka ke rumah sakit dulu. Tidak apa-apa. Menteri. Kau Menteri Yang. Benar. Akulah Menteri Yang kalian sebut-sebut. Omong kosong.
Menteri yang jelas-jelas pergi menjemput akademisi Chen. Kau pikir bahwa 2 satpam bisa memasukkan diri sebagai menteri yang? Tunggu menteri yang datang. Diam! Beraninya kau menghina menteri. Kau. Kau, anaknya Feng Dehai? Tahu identitasku. Cepat minggir. Bagus. Feng Dehai. Ternyata begitu cara mendidik anak. Feng Dehai, cepat datang ke balai jamuan. Sekarang. Dah. Menteri, ini. Inilah anak-anak yang baik yang kau ajari. Menteri, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman? Jika aku tidak datang tepat waktu, kedua anakmu ini akan membuat kekacauan besar. Menteri, ini. Kau si kecil. Kau hampir membunuhku. Bagaimana aku tahu dia adalah Profesor Shen? Bahkan Profesor Shen berani kau hina. Inikah pesta? Kasih yang diadakan keluarga Feng? Mereka tidak tahu mereka salah mengenali orang. Bukan bermaksud menyakiti Profesor Shen. Benarkah? Kalau begitu menurutmu, jika aku hanya orang biasa, kedua anakmu, keluarga Feng, boleh seenaknya menghina dan memukuli orang lain? Tidak, bukan begitu, Profesor Shen. Tidak usah dijelaskan lagi. Mulai sekarang, keluarga Feng, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian. Profesor, ini kesalahan anak-anak kau. Bisa menghukum mereka sesukamu. Ayah. Diam. Profesor Shen, soal kerjasama, kita bisa pertimbangkan lagi. Tidak perlu dipertimbangkan lagi. Guru, Aku sudah tahu semuanya. Kau sudah bekerja keras, nak. Karena menghormatimu, aku mengutus murid andalanku, memperkenalkan kepada putramu. Tak kusangka anak-anakmu yang baik ini begitu tidak bersemangat. Baiklah, urusan kerjasama tak perlu dipikirkan lagi. Feng Junming, Feng Kexin, kalian juga. Merusak properti orang lain dan melukai dengan sengaja. Ikut saya. Profesor Shen, maaf. Saya tahu saya salah. Saya mohon maafkan saya. Saya akan bersujud. Berapa kali pun saya mau bersujud. kamu tidak perlu bersujud lagi. Sujudmu tidak pantas saya terima. Shenmin, tidak, Profesor Shen, saya salah. Saya benar-benar salah. Karena sudah tahu salah, perbaikilah dirimu dengan baik di penjara. Lakukan perbaikan di sana. Jangan, saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Hanya satu. Profesor Shen. Bawa pergi. Profesor Shen. Ayah. Profesor. Saya tidak mau masuk penjara. Selamatkan ayahku. Ayah. Selamatkan ayahku. Ayah. Ini juga salahku. Mata sudah tua. Tidak bisa mengenali orang. Membuatmu tersakiti. Tidak, Guru. Wajah bisa dikenali, tapi hati tidak. Meskipun seseorang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar, tetapi hatinya jahat, tidak akan menjadi baik. Pesta yang seharusnya meriah ini berubah menjadi seperti ini. Kerjasama, kita bicarakan lain kali. Justru saya rasa, sekarang adalah waktu yang tepat. Hari ini saya umumkan secara resmi. Hasil penelitian ini akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Kami berharap semua orang dapat bersama kami menciptakan teknologi untuk melayani masyarakat.